Hai kamu, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Semangat menjalani hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hormon. Oke, ini adalah video terakhir dari hormon ya, dari hormon 1, hormon 2, dan hormon 3. Nah, di video ini aku mau cerita sedikit tentang abnormalitas pada hormon, alias kelainan pada hormon. Bagaimana kamu tahu ya, hormon kan dihasilkan oleh kelenjar endokrin kan? Nah, tapi uniknya, faktanya nih, asal tahu aja, hormon itu tuh dapat mempengaruhi atau mengganggu si fisiologi endokrinnya sendiri. Nah, inilah kenapa aku mau jelasin tentang di video ini tentang abnormalitas hormon. Ya, kayak wajib banget kita pelajari gitu. Oke, langsung aja yang pertama itu adalah defisiensi hormon alias kekurangan hormon. Defisiensi hormon alias kekurangan hormon ini itu tuh biasa ditemukan pada keadaan di mana terjadi kerusakan struktur kelenjar yang berperan menghasilkan hormon tersebut. Jadi maksudnya tuh ada bagian struktur di kelenjar endokrin itu yang mengalami kerusakan sehingga ngebuat si hormon itu tidak dapat diproduksi. Jadi atau minimal tidak dapat diproduksi sebanyak pada umumnya gitu. Nah, di sini kan aku tulis ya, kerusakan struktur kelenjar. Jadi kalau misalnya kita contohkan dia pakai ibu ini, jadi ternyata ibu ini dia mengalami kerusakan alias sedang sakit. Jadi dia nggak bisa ngebuat hormon alias nggak buat bekal untuk anaknya ini, ngebuat bekal nggak bisa kayak banyak biasanya, mungkin porsinya malah jadi setengah gitu. Nah, lalu penyebab dari kerusakan struktur kelenjar itu tuh ada dua ya. Yang pertama itu ada disebabkan oleh serangan autoimunitas yang tidak sesuai. Lalu terjadi mutasi herediter pada faktor pelepasan hormon. Oke, jadi yang contoh pertama disebabkan oleh serangan autoimunitas yang tidak sesuai itu, contohnya pada sakit diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 itu kan di mana sel beta pankreas mengalami kerusakan sehingga tidak mampu membentuk insulin. Sekilas info aja, jadi insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas. Jadi di dalam pankreas itu ada yang namanya sel beta. Nah, sel beta ini menghasilkan insulin. Tetapi karena adanya autoimunitas alias ya kelainan imun yang berlebih malah menghancurkan si sel beta ini. Nah, sel beta ini hancur alias rusak, nggak bisa memproduksi insulin. Atau minimal nggak sebanyak insulin biasanya. Nah, fungsi insulin ini adalah sebagai pengubah glukosa menjadi glikogen. Fungsi glikogen apa? Glikogen sebagai ATP alias tenaga bagi tubuh untuk bergerak. Nah, insulin nggak ada, glukosa nggak terurai menjadi glikogen, alhasil terjadi hiperglikemi. Hiperglikemi terjadi, alhasil terjadilah diabetes mellitus tipe 1. Contoh ke ibu kayak tadi, yang ibu ternyata sakit, tapi karena sakit jadi dia nggak bisa ngebuat bekal untuk kamu itu sebanyak biasanya, bisa aja jadi setengah porsi, atau mungkin malah nggak jadi buat, malah jadi ngirim GoFood gitu kan, bukan ngirim gosen kayak biasanya. Nah, lalu yang kedua ini, terjadi mutasi herediter pada faktor pelepasan hormon. Di sini jelas banget ya tulisannya mutasi alias perubahan. Jadi faktor pelepasan ini sini kan faktor pelepasannya kita pakai si abang Gojek kan. Nah, jadi di sini tuh abang Gojeknya itu ternyata bermasalah gitu. Kayak nyuri bekal dari si ibu, jadi nggak nyampe ke organ target gitu deh. Makanya jadi organ targetnya mikir, oh tidak, kita kekurangan hormon. Tapi sebenarnya ada kecurangan di proses pelepasan hormonnya. Contoh penyakitnya itu defisiensi iodium yang menyebabkan hipotiroidisme. Abnormalitas hormon yang kedua itu ada resistensi hormon. Jadi resistensi hormon ini terjadi karena konsekuensi dari terjadinya defisiensi hormon. Pada kasus defisiensi hormon ini menyebabkan hormon lain menjadi berlebih sehingga organ target menjadi resisten terhadap efek hormon. Kalian baca di sini tabel hormon, kan banyak nih hormon kita nih. Nah, aku ambil salah satu contoh yaitu hipofisis, pituitari nih. Nah, jadi misalnya yang defisiensi hormon itu ternyata adalah hormon MSH. Nih, karena kekurangan hormon MSH,
Alhasil hormon yang tadi harusnya 9 jadi cuma 8 kan. Nah, tetapi organ targetnya itu mau nggak mau harus hormon itu totalnya 9. Nah, jadi si kelenjar endokrin yang sadar kalau ternyata hormon ini kekurangan cuma 8, jadi dia punya inisiatif buat nambah satu hormon yang dari yang menghasilkan hormon yang ada. Jadi misalnya bisa aja dia ternyata hormon LH untuk menggantiin si posisi MSH, jadi tetap totalnya 9 gitu. Nah, tapi karena hormon LH yang harusnya cuma sebiji di sini malah jadi 2, jadi ngebuat organ target itu resisten. Jadi kebal terhadap hormon LH karena kebanyakan yang diterima dia gitu. Jadi organ targetnya mengalami krisis dua gini. Yang pertama dia mengalami resisten terhadap si hormon LH. Yang kedua dia mengalami defisiensi terhadap hormon MSH gitu. Contoh penyakit pada resistensi hormon ini itu diabetes mellitus tipe 2. Kalau diabetes mellitus tipe 1 tadi itu contoh defisiensi hormon. Diabetes mellitus tipe 2 itu dia punya insulin yang banyak. Jadi dia sekrensi insulin yang berlebihan menyebabkan sel beta pankreas itu menjadi kelelahan dan akhirnya rusak. Lanjut, yang terakhir itu adalah kelebihan hormon. Biasa tuh disebabkan oleh tumor endokrin yang dapat menghasilkan hormon dalam jumlah besar dan tak terkendali. Contoh ya, itu tuh biasa pada akromegali alias gigantisme. Kalian pernah lihat gambar orang kayak gini? Tumor di dalam kelenjar endokrinnya. Ini kalian lihat yang warna hitam-hitam. Nah, hitam-hitam itu adalah dari tumor. Jadi tumor endokrin itu ada banyak macam ya. Pertama, dia bisa berada di posisi di dalam endokrinnya sendiri, kayak dua gambar ini. Atau dia berada di luar endokrin, ini. Akibatnya terjadi mutasi yang menyebabkan endokrin itu mengeluarkan hormon berlebih. Nah, jadilah namanya kelebihan hormon. Contoh sakitnya akromegali, gigantisme. Contoh lain selain akromegali itu penyakitnya adalah penyakit Graves. Oke, sip, mengerti kan? Alhamdulillah.